Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sukses. Yes. Kenapa saya memberi salam sukses hari ini? Karena Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam kesuksesan. Nggak ada seorang bapak yang mau anak-anaknya hidup dalam kegagalan tentunya ya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sebagai Bapa yang teramat sangat baik, tentunya Dia ingin semua kita hidup di dalam kesuksesan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika mereka belum sukses atau mungkin banyak mengalami kegagalan, lalu mereka menjadi kecewa. Padahal Bapak Ibu Saudara, mengapa kalau hari ini kita belum sukses? Itu karena Tuhan memandang kita belum siap dengan kesuksesan itu. Ada banyak orang mungkin berkata begini, Tuhan bikin saya sukses, saya tidak akan sombong. Nanti kalau saya udah sukses, saya akan begini, dan seterusnya. Yes. Kita bisa berkata begitu karena kita dalam keadaan yang belum sukses hari ini. Tapi nanti ketika kita sudah sukses, mungkin keadaannya jadi beda. Dan Tuhan itu yang paling tahu batas-batas kekuatan itu. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, mau sudah sukses atau belum sukses, saya tidak akan bilang tidak sukses ya Bapak Ibu Saudara. Pasti kita semua sukses. Sebab firman Tuhan berkata apa? Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Cuma mungkin belum saat ini. Kenapa belum? Ya itu dia. Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Ada banyak orang sebelum dapat kerjaan, giat melayani Tuhan luar biasa. Senin sampai Senin di gereja, ikut doa malam, doa puasa, dan sebagainya. Tapi begitu dia sudah mulai dapat kerjaan, wah puji Tuhan, Tuhan menjawab doa, mulai sibuk kerja, lembur, dan seterusnya, sampai tidak bisa lagi ke gereja. Apakah itu kesuksesan yang dimaksudkan Tuhan? Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang kesuksesan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk bagi setiap kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan-Mu adalah rancangan yang paling sempurna. Rancangan-Mu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya Bapa, kami percaya sebagai anak-anak-Mu, biji mata-Mu, kesayangan-Mu, Engkau selalu rindu melihat kami berhasil. Engkau rindu melihat kami sukses dalam hidup ini. Namun manakala Tuhan kami belum sampai kepada titik itu, berikan kami kesabaran, berikan kami kerendahan hati, supaya masa itu boleh dipercepat datang dalam hidup kami. Engkau yang paling tahu batas kekuatan kami, dan Engkau lebih mementingkan jiwa dan roh kami daripada hanya sekedar kemanusiaan kami. Itu sebabnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau pasti selalu membuat yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Sertai kami dalam renungan singkat ini dan berbicara kepada setiap kami Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat pujian ini semua kita diingatkan dan disadarkan bahwa kalau kita punya, kalau kita bisa, kalau kita mampu hari ini, itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu,
bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Jadi harap ingat baik, ini adalah peringatan untuk masing-masing kita, tanpa terkecuali saya. Kalau kita bisa, bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitas, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena baik rupa kita, bukan karena segala kelebihan yang ada pada kita, tapi semua itu hanya oleh karena anugerahnya Tuhan. Kalau kita sukses hari ini, itu pun semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kita buka Yesaya 6. Yesaya 6 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang ke-9 tadi. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Ada berbagai atau beragam definisi kesuksesan. Bagi sebagian orang, kesuksesan adalah kondisi ketika seseorang sudah memiliki uang dan harta dalam jumlah tertentu. Atau jika dia sudah memiliki pengikut yang setia, pengikut yang banyak. Atau jika berhasil menjadi
yang terbaik dalam bidang tertentu. Atau jika sudah memiliki keluarga yang harmonis, dan seterusnya, dan sebagainya. Berbagai definisi ini muncul tergantung pada tata nilai dan latar belakang seseorang. Namun secara umum, kesuksesan kerap diukur berdasarkan pencapaian atau hasil yang diperoleh. Definisi kesuksesan bagi Tuhan, khususnya dalam konteks panggilannya kepada Yesaya, Bapak Ibu Saudara, beda dengan yang umumnya manusia pegang. Hari ini kita membaca bagaimana Yesaya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan uniknya, Tuhan sudah mengatakan bahwa bangsa Israel ini tidak akan mempedulikan Yesaya. Pelayanan Yesaya ini tidak akan berbuah, tidak akan ada hasilnya. Karena Tuhan mengeraskan, mereka mendengar tapi jangan, mereka melihat tapi jangan. Dengan kata lain, berdasarkan definisi umum, Yesaya akan gagal. Namun demikian, Tuhan tetap menyuruh Yesaya menjalani panggilannya itu. Dan hanya memintanya taat dan setia. Itulah arti kesuksesan bagi Tuhan. Yaitu setia kepada panggilannya sampai akhir. Bagaimanapun beratnya situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ujian terbesar dalam hidup kita bukan penderitaan. Ada banyak orang yang menderita berkata ini ujian yang terberat. Bukan. Tetapi ujian yang terbesar dalam hidup kita adalah pujian. Mengapa saya katakan demikian? Sebab banyak orang bisa mengolah penderitaan dengan begitu baik. Mereka mampu bertahan, mereka mampu melewatinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ironisnya, justru banyak dari mereka jatuh karena kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, pujian dan kritik itu ibarat permen karet. Kita bisa mengunyahnya, namun jangan sampai tertelan. Sebab keduanya, yaitu pujian dan kritik, bisa mengacaukan hidup kita. Bukan hanya mengacaukan, tetapi bisa menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya Nehemia 9 ayat ke-28 berkata apa? Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali. Semua karena kasih sayangmu. Sangat mudah melepaskan Tuhan saat kesuksesan berjalan mulus. Hidup terasa aman dan nyaman. Padahal kita tidak boleh lupa bahwa semua keamanan dan kenyamanan yang kita terima, semua itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Ingatlah,
penderitaan cenderung mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih berpegang erat kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Tetapi kesuksesan seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Seringkali ada banyak orang bertanya, bagaimana membedakan sesuatu yang dari Tuhan dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan? Jawabannya simpel. Jika sesuatu itu membawa kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Tapi sebaliknya, jika sesuatu itu membuat kita jauh, menjadi jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan pasti. Karena tidak mungkin Tuhan memberi sesuatu untuk membuat kita jauh dari Dia. Dan sebaliknya, Tuhan memberi sesuatu untuk kita menjadi semakin dekat dengannya. Definisi kesuksesan ini penting kita miliki dalam kita menjalani kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut kita memiliki pencapaian yang spektakuler atau tampak terpandang di mata-mata orang-orang banyak. Karenanya, jangan pernah malu kalau kita tampak kalah berprestasi dibandingkan dengan orang lain. Jangan juga tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman-Nya, hanya agar kita dipandang berhasil oleh dunia. Melainkan, berusahalah untuk dinilai sukses oleh Tuhan dengan terus berusaha setia kepada panggilan-Nya. Sebab bagi Tuhan, kesuksesan kita terutama diukur dari kesetiaan kita kepada panggilan-Nya atas hidup masing-masing kita. Jadi semua itu cuma karena anugerah bagi kita, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua dari padanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipanggilnya, bila kita dipakainya. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau akui bahwa semua hanya oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Kesuksesan yang kita peroleh hari ini, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki hari ini, semua itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tinggi hati, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri dan merasa lebih dari yang lain. Sebab semua itu fana. Jangan kejar kesuksesan yang fana, tapi kejar kesuksesan yang sesungguhnya, yang kekal, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Nilai kesuksesan yang benar di mata Tuhan. Jadi sekali lagi, rendahkan diri, rendahkan hati, dan akui bahwa hidup kita ini hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan sumber segala hikmat dan rahmat. Sadarkan kami saat ini bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada satupun yang dapat kami bawa dan kami punyai. Bahkan di saat kami lahir pertama kali, yang kami buat hanyalah kami bisa menangis. Semua itu menandakan ketidakberdayaan kami. Dan sejak kami lahir, tidak ada satupun yang dapat kami buat untuk diri kami sendiri, selain dilayani oleh orang tua kami. Bahkan sampai kami beranjak dewasa, kami mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kedua tangan kami ini. Itu pun dengan pertolongan banyak orang yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini, bahwa segala yang ada pada kami saat ini, segala yang kami punya saat ini, semua datangnya daripadamu Tuhan. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Engkaulah yang membuat kami punya hari ini. Engkaulah yang membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jagai hati kami dari pikiran kami ya Tuhan, agar tidak satupun dari kami yang membanggakan diri, tidak satupun dari kami yang merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu hari ini. Sebab tanpa-Mu Tuhan, kami hancur, kami tidak mampu, dan kami tidak dapat berbuat apapun. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan ini. Amin.